Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa sekalian, sebelumnya saya memulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku, para siswa, sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Bapak Faris Mansuri, mengampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nanti Bapak akan mengajar di kelas 9, dan nanti di ketika kelas 9 anak-anak akan bertemu dengan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di MTSN Negeri 1 Yogyakarta. Di madrasah inilah nanti kita akan bersama-sama maju bersama mewujudkan cita-cita kalian, yaitu menjadi anak-anak yang soleh solihah, mandiri belajar dan berkarya, akademik unggul, riset berbasis lingkungan, tangguh dan tekun. Inilah jargon Mat Sayo Semat. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anak adalah termasuk orang-orang anak-anak yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena pada PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ini anak-anak bisa masuk di madrasah ini. Dari 1020 pendaftar 3 jalur, baik itu jalur tahfidz, jalur prestasi maupun jalur reguler, diambil 224, sehingga anak-anak sudah mengalahkan beberapa orang anak yang tidak bisa masuk di madrasah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Anak-anak tidak usah ragu masuk di madrasah ini, karena madrasah ini, MTSN Negeri 1 Yogyakarta ini, sudah sejajar dengan SMP-SMP negeri di kota Yogyakarta. Dari 16 SMP yang ada di negeri di Yogyakarta ini, kita peringkat nilai SPD-nya ada di peringkat nomor 5. Kalian masih ingat kemarin berapa nilai SPD-nya? Nah, di madrasah ini nanti kalian bisa mendapatkan nilai SPD yang tinggi, yang nantinya seperti kakak-kakak kalian yang sudah lulus kemarin. Mereka berada di peringkat 5, di bawah SMP Negeri 5, di bawah SMP Negeri 8, di bawah SMP Negeri 1, dan di bawah Negeri SMP 9. Setelah itu barulah ranking MTS Negeri 1 Yogyakarta di ranking 5, dan masih banyak sekali di bawahnya, sehingga mereka, para alumnus ini, para siswa di tahun kemarin itu bisa masuk di SMP Negeri 1 Yogyakarta, ada yang masuk di SMP Negeri 8 Yogyakarta, ada yang masuk di SMA Negeri 5, ada yang masuk di SMA Negeri 2, SMA Negeri 7, dan lain sebagainya. Ada juga yang di MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, dan 90% siswa dari lulusan tahun kemarin semua dapat bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Anak-anak sekalian, salah satu upaya usaha untuk menjadikan peringkat nilai SPD tinggi, salah satunya adalah dengan membuat program kelas inovasi. Ini kelas madrasah unggul. Di madrasah ini di kelas 7 ada kelas-kelas inovasi. Yang pertama adalah kelas tahfidz, yang kedua kelas riset atau robotik, yang kemudian yang ketiga kelas olimpiade, yang keempat kelas bahasa atau literasi, dan yang terakhir kelas akademik. Kelas-kelas tersebut kalian kemarin sudah memilih salah satu dan nanti akan masuk di sana. Nah, anak-anak tidak usah khawatir dan takut dengan kelas-kelas tersebut, karena di kelas tersebutlah nanti kita akan belajar bersama. Anak-anak akan dibimbing, anak akan dididik, anak-anak akan didampingi bagaimana memaksimalkan dan lebih memajukan lagi prestasi-prestasi yang sudah kalian dapatkan, dan nanti prestasi itu akan dilanjutkan menjadi lebih baik lagi di kelas-kelas tersebut. Nah, target kelas pencapaian kelas tahfidz itu adalah nanti kalian di sini akan
selama 3 tahun diharapkan nanti akan hafal 6 juz. Setiap semester satu juz. Dan nanti akan mewakili madrasah ini ketika ada lomba-lomba terkait dengan tahfidz. Sekali lagi, anak-anak nggak usah khawatir, anak-anak tidak usah takut, karena di sini nanti kita akan bimbing. Kita akan bersama-sama dengan guru yang sudah hafal 30 juz. Apa programnya nanti di kelas tahfidz ini adalah ada tambahan jam pelajaran. Jadi setiap hari akan ada pelajaran tahfidz jam ke-0, jam 6.15 menit sampai jam 7 setiap hari anak-anak akan gembleng untuk bisa hafal Al-Quran. Itu yang khusus kelas tahfidz. Kemudian ada kelas riset atau robotik. Itu nanti juga anak-anak akan di situ akan belajar bagaimana terkait dengan riset. Ada pembimbingan, ada penyusunan proposal penelitian, dan juga melakukan penelitian, kemudian mengikuti lomba-lomba inovasi penelitian, kemudian mengikuti lomba yang diharapkan bisa mendapatkan kejuaraan seperti teman-teman kalian kemarin di kelas atas. Kakak kalian itu sudah ada yang mencapai juara nasional, juara internasional, dan itulah harapan kita, harapan orang tua, sehingga nanti anak-anak dapat berprestasi lebih baik lagi. Program kelas riset nanti ada tambahan jam pelajaran, itu 4 jam pelajaran juga nanti akan ada di intra, yaitu di intrakurikuler. Kemudian juga nanti akan ada tambahan jam pelajaran di ekstra, di luar pelajaran. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas olimpiade. Apa itu kelas olimpiade? Itu kelas di mana di situ akan ada tambahan materi terkait dengan olimpiade. Jadi anak-anak akan dibimbing, kemudian didampingi untuk bisa ikut kejuaraan di olimpiade. Di situ nanti akan ada kejuaraan KSM, KSN dan lain sebagainya. Harapan kita adalah anak-anak mampu di sini nanti mencapai nilai yang bagus di dalam lomba-lomba terkait dengan olimpiade nanti. Kemudian selanjutnya setelah kelas olimpiade adalah kelas bahasa. Untuk saat ini kelas bahasa akan banyak terkait dengan bahasa Arab. Jadi anak-anak menguasai bahasa Arab. Jadi anak-anak nggak usah khawatir, jangan takut dengan bahasa Arab. Nanti akan dibimbing piye carane ngapalke, piye carane bisa berbahasa Arab dari awal. Kita nanti akan ada guru yang luar biasa di sini. Nanti anak-anak bisa, insya Allah bisa, ada pembiasaan, ada mufrodat, kemudian ada latihan dan setoran, ada pengembangan imla, ada khitobah, ada produksi video dan penggunaan aplikasi, ada pembimbingan dan pendampingan lomba. Misalnya ada lomba pidato bahasa Arab misalnya, atau mungkin juga kita akan mendatangkan turis dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi di kelas inilah nanti anak-anak akan belajar terkait dengan, terutama adalah kelas bahasa ini adalah kelas bahasa Arab untuk tahun ini. Selanjutnya kelas yang selanjutnya adalah kelas akademik. Di kelas akademik ini akan ada pembimbingan terkait dengan 4 mapel untuk SPD. Jadi ada pembimbingan klasikal, ada individual, ada pembimbingan dan pendampingan lomba, ada pembimbingan riwet. Kelas akademik ini nanti diharapkan siswa dapat mendapatkan kejuaraan baik itu di tingkat kota, di tingkat daerah atau provinsi, ataupun di tingkat nasional. Misalnya ada KSN, KSN, KSM dan lain sebagainya. Lomba-lomba yang terkait dengan akademik. Nah, itulah terkait dengan kelas-kelas unggulan yang ada di madrasah ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan program ekstrakurikuler. Anak-anak sekalian, di program ekstrakurikuler itu adalah program di luar jam pelajaran. Yang wajib diikuti yang pertama adalah pramuka. Ini pramuka. Pramuka ini nanti akan secara daring akan dilaksanakan, hari dan waktunya nanti akan kita tentukan setelah ini. Jadi program ekstrakurikuler itu banyak sekali. Program ini adalah program untuk lebih memantapkan lagi bakat dan minat kalian. Karena ada 22 program yang ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini.
Yang pertama tadi saya sampaikan pramuka itu wajib diikuti, kemudian nanti yang lain adalah pilihan salah satu. Misalnya ada PMR, yang ketiga ada futsal, ada bulu tangkis, ada pencak silat atau taekwondo, ada tenis meja, ada tari, ada karawitan, ada musik dan paduan suara. Kemudian nomor 10 ada hadroh, 11 ada kaligrafi, 12 ada kiroah, ada drum band, ada bahasa Arab klub, jurnalistik, IPA klub, IPS klub, matematika klub, English klub, tata boga, peleton inti, dan yang terakhir adalah kir. Di dalam ekstra inilah nanti akan kita carikan guru-guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga nanti akan membuat anak-anak yang ada di situ akan lebih paham, lebih tahu tentang terkait dengan ekstra yang dia anak-anak ikuti. Nah, dan sekalian, demikianlah tadi materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan kelas unggulan dan kegiatan ekstra. Insya Allah untuk lebih jelasnya nanti kita akan bisa komunikasi dengan wali kelas di kelasnya masing-masing setelah nanti ada pembentukan kelas. Dan sepertinya ini yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.